Hari ini kita akan bahas IM of the Year di tahun 2024 versi gue pribadi, ini Manggir T-Pro. Hi, how are things going? You're watching Fernanda Gunson's YouTube channel. This is Fernanda Gunson's YouTube channel. Video ini support oleh Kuping Sensei ya, yang menyediakan ear monitor dari Manggir T-Pro-nya juga. Gua review tetap ada subjektivitasnya, tapi benar-benar no revisi, no brief whatsoever. Gue boleh bebas review kayak apapun yang gue mau, tanpa di-preview dulu ke tim Kuping Sensei sama sekali. Review gue subjektif, kalau belum cocok ya nggak apa-apa di-skip aja. Review pure buat followers pribadi, buat followers yang cukup sering tanya tentang in-ear monitor ini juga, bukan buat dilempar ke forum ataupun grup tertentu. Ya, IM-nya kurang lebih kayak begini ya. Ini warnanya ungu, biru, hijau gitu, jadi tergantung kayak cahayanya. Kalau pantulan agak berbeda, warnanya sedikit berbeda juga. Kabelnya menurut gue pribadi juga bagus. Gue coba gonta-ganti kabel yang mahal kayak efek audio Eros, Ares, sampai kabel-kabel kayak Eletek juga. Menurut gue kabel bawaannya pun udah oke banget. Unless lo tim yang cukup niche terhadap kabel, pengen gonta-ganti sendiri ya, nggak apa-apa. Dari sisi kabel dan earpiece bawaan juga udah oke. Gue nggak bawa kotak sama casingnya, dapet kayak casing bulat gitu seinget gue. Tapi kurang lebih IM-nya seperti ini, terus kabelnya juga bisa dicopot. Tinggal diputar aja. Terus bisa ditarik, diganti yang sama 3,5-nya gitu bisa. Terus ini ada locking mechanism, jadi nggak bakal kendor lah. Lo bisa kencengin lagi, lo baut kayak gini. Ini in-ear monitornya terdiri dari 6 balance armatures dan 2 dynamic driver. Really coherent juga, bagus suaranya, nyatu semua, tidak ada rasa yang frekuensi yang terlalu hilang ataupun jadi berantakan gitu. Crossover menurut gue ini benar-benar well balance, coherentnya juga cakep ya, nyatu semua. Kemudian dari sisi fittingnya juga nyaman aja di gue, nggak ada rasa yang nusuk. Gue dengerin lama, di sejam lebih juga nggak terasa pegel sama sekali. Cuma kadang kalau lu pengen yang gripnya lebih penuh gitu di telinga, gue sempet ganti ke Pentacon Courier, itu rasanya akan penuh sekali di sini di telinga, kayak lebih padat, lebih meluk gitu di telinga lo. Yang MS, tapi gue pakainya nggak pakai yang M. Biasanya gue pakai M, tapi kalau di Pentacon Courier Brass itu gue ganti ke yang MS, dia ngegrip banget. Untuk dari sisi tonality-nya juga, ini dari pertama gue colok, gue langsung, wah ini enak. Gue nggak pakai burn-in, burn-in atau gimana sama sekali. Gue colok pakai Onyx Alpha, gue langsung dengerin, oke, balance, treble-nya tidak nusuk, tapi juga tidak berlebihan ya. Apparent lebih ada, treble-nya tidak setumpul Manggir T2 yang seri lamanya. Dan juga lebih luas, imaging dan separasinya juga lebih lebar lagi sedikit dari T2. Tapi tidak ada plasticky timbre yang seplastik, setumpul T2. Dan bassnya juga lebih ada, lebih dalam, lebih gebuk. Dan lebih rumble juga lebih dapet. Luas di belakang telinga seperti ini, menyebar, enak banget. Lebih dewasa lah, tuningannya lebih komplit lagi dibandingkan dengan T2. Baik dari sisi tonality maupun juga performa, teknikalitasnya. Dan bassnya sendiri walaupun kelihatannya kalau kata orang-orang agak banyak, tapi dia tidak seberantakan The Audio Origin menurut gue, yang mana itu kayak crumpled, ngumpul semua dan ganggu sekali instrumen ataupun vokal yang lain. Jadi isinya kayak mid bass yang berantakan, di tengah itu kayak mengganggu instrumen lain banget. Bisa nyerang ke vokalnya juga, bleeding ke vokalnya juga. Tapi kalau di T-Pro sama sekali enggak menurut gua. Dia bassnya fun, energetic, tapi nggak masuk ke bass head yang boomy dari mid bass ke subnya. Bener-bener balance aja, rumble-nya dapet. Kayak apa ya, kayak logikanya tuh kayak kalau lu datang ke konser, FOI engineer tuh rata-rata nge-tuning speaker yang mereka pakai buat di panggung itu kayak gini. Jadi kayak subnya tuh terpisah dengan apa yang bisa desain ke PA di depan kanan kirinya. Jadi kayak vokal, instrumen yang mid to high, yang kayak gitar, vokal itu kan nggak desain ke subwoofer yang di bawah. Jadi subwoofer yang di bawahnya itu isinya ya udah kick drum, bass, synth, bass mungkin, ataupun instrumen lainnya yang lower frekuensi ke bawah gitu. Tapi ini vokalnya nggak keganggu sama sekali. Jadi lu tetap hadir, ada bassnya di situ, tapi dengan positioning yang berbeda, rumble yang dapet juga walaupun tidak sebass head, IM bass head. Tapi enak aja, fun, energetic, terus vokalnya juga ya nggak akan bleeding gitu, si lower mid ataupun sub bass ya. Jadi tetap rapih dia walaupun terdengar energetic dan fun. Ini juga nggak se-sharp sounding as EJ07M, Let's Show Our EJ07M, yang mana itu agak lebih terang, lebih crunchy, tapi mid bass-nya landai ya. Tipe-tipe yang less mid bass energy, tapi clarity-nya
lebih terang, lebih ngecering. Kalau ini enggak. Ini dia agak sedikit lebih warm dibandingkan EJ07M, tapi di treble yang masih regionnya tuh cukup aman lah menurut gua, dan tidak terlalu tumpul, tidak terlalu warm, jadi balance aja. Ini untuk harga segini sih menurut gua udah sulit dilawannya karena dia punya pencapaian luar biasa lah menurut gue dari timnya Sense ataupun Manggird, karena dia didengarkan di volume yang sedang ataupun agak kencang sedikit pun oke banget, vivid banget separasinya, jadi lu bisa dengerin, nanti gue kasih gambarnya buat perumpamaannya aja ya, lu bisa mendengarkan instrumen lebih baik, separasinya lebih bagus, tapi smooth, nggak ada yang nyerang sama sekali, nggak ada frekuensi yang terlalu berlebihan. Soundstage, depth, imaging, width kanan kirinya juga lebar banget. Jadi kalau ini kemarin gue bahas Juicer 61T segini gitu ruang soundstage-nya, ini sekarang lo bisa dapetin kayak bener-bener lebih luas, lebih lega dan kontras gitu. Jadi kayak kelihatan jelas warna, tonal, note weight dari instrumen yang dimainkan, baik dari gitar, keyboard, trompet, timbre-nya bener-bener natural, jernih juga. Gue lebih suka sedikit timbre-nya Juicer, tapi ini menurut gue ini masih oke. Masih terdengar very natural juga kalau menurut gue. Sedangkan ini kayak Juicer 61T nggak sebluri ini sih, tapi kayak lebih nyatu, lebih nempel semuanya. Sedangkan si Manggird Pro tuh lebih kontras, lebih kedengaran jelas, positioning tidak senempel ini dan tidak ngeblur ini. Nggak se-washed out ini sih, cuma kalau dibandingkan ya kira-kira dengan 61T menurut gue ya seperti itu. Ini kalau lu dengerin lagu kayak seberapa pantasnya Ceylon Seven atau lagu apapun lah di album ini, di album 7 Days ini, kayak gitar depth-nya, Telecaster-nya si siapa Eros tuh kedengarannya tetap tebel, tapi tetap crunchy juga gitu. Nggak jadi bumi juga gitarnya. Crunchy dan layering dari gitar akustik, gitar elektrik, positioning gitar kiri sama yang di melodi dan positioning gitar yang kanan, lu ngerti banget, bakal kedengeran banget itu jauh-jauhnya segimana. Terus juga bass width-nya ya, jadi bassnya juga punya kelebaran, selain punya depth ataupun kedalaman, dia punya rasa yang lebar juga gitu, dalam dan lebar gitu bassnya. Cakep banget, lu dengerin juga Jumbo nih, yang remix remaster 2024 ya, by Snarky Puppy, We Like It Here. Ini juga drumnya punchy, snare-nya tuh natural, enak banget ya. Dia nggak plastiki banget, kalaupun gue bilang masih ada timbre plastiknya, masih dari balance armature masih sedikit. Tapi mungkin sekitaran 2 kilo hingga 4 kilo, disitulah di sizzle snare-nya itu masih agak berasa, agak plastiki gini nih snappy-nya. Cuma masih oke, menurut gua nggak di batas yang kerasa jelek gitu, nggak. Di lagu Bogus Operandi juga The Hives ya, ini gitarnya crunchy, lebar, lu nggak akan merasa keserang. Biasanya lagu-lagu rock yang kalau tuningannya itu U-shape-ish dan mid bass-nya landai sekali seperti J07M, Let's Show J07M tuh kayak terasa high-nya tuh terang, crunchy, memang terang banget, cakep gitu, tapi body gitar itu kayak kurang, kayak thin gitu. Nah di sini enggak, enak, crunchy-nya dapet, treble tidak terlalu nusuk dan tidak terlalu nyerang, tapi ya aman aja. Kemudian di lagu Bara Suara Antea juga cakep, gitarnya enak banget, lebar banget, suara trompetnya juga ada, rasa-rasa di luar kepalanya, spaciousness-nya juga tetap dapet, tetap megah, lu nggak akan ngerasa crumpled di tengah semua, rasanya kayak di IM-IM 3 juta, 2 jutaan. Tetap dewasa banget lah, ruang soundstage itu udah sekelas yang 10 jutaan kalau menurut gue pribadi. Di lagunya Lyodra sama Yovie Widianto yang Terlalu Cinta juga ini vokalnya natural sekali, tidak terlalu forward tapi tidak terlalu di belakang tracknya juga, menyatu, megah, reverbnya juga lo kedengeran jelas betapa lega hall reverb yang dikasih di lagu ini, di vokalnya Lyodranya juga enak banget. Ada vibe merindingnya di akhir-akhir itu juga, dapat lah emosionalnya, dapat lah di lagu-lagu yang mungkin yang sedih, yang fun juga dia tetap energetik, jadi dia bisa merepresentasikan lagu-lagu apapun itu dengan baik. Layeringnya sih gue suka banget, utamanya di lagu-lagu yang mungkin tracknya banyak kayak Snarky Puppy maupun Ceylon Seven itu tadi. Dari sisi volume linearity sih menurut gue ini bisa didengarkan di volume yang agak pelan ya, di bawah moderate sedikit bisa, nyantai bisa, dia aman aja menurut gue, walaupun pasti akan kerasa lebih warm. Tapi kalau udah kencengin lagi sedikit, menurut gue clarity-nya lebih dapet tentu aja. Cuma tidak akan terasa perih, tapi tentu bassnya juga akan lebih nambah lagi sedikit kalau lo agak kencengin ya. Tapi pas aja menurut gue, mid-range-nya sih terang, jelas, berisi banget lah mid-range-nya si Manggird itu ya, ciri khasnya
Kayak begitu menurut gue, tebel mid range-nya, low mid to mid-nya. Cakep banget, dan lo dengerin di volume yang antara segini tuh aman aja menurut gue. Nggak perlu yang kenceng banget, tapi di atas moderate sedikit aman, di bawah moderate sedikit juga aman. Nah, kita compare sama Estrella, ini banyak yang nanyain juga. Kalau menurut gue pribadi sih Estrella ya aman aja, nggak gimana-gimana ya. Cuma tidak ada spiciness, rasa-rasa energetic, fun, dan keluasan separasinya itu menurut gue nggak lebih baik dari T-Pro. Kalaupun dibilang aman, tidak jelek, tidak. Tapi dia juga treble-nya lebih apparent sedikit, ya lebih bright sedikit. Di sini ada presence boost-nya yang menurut gua lumayan berasa, apalagi kalau lo pecinta volume linearity yang agak kenceng. Sama Thea Audio Hype 4 juga gua ngerasa koherensinya agak hilang sedikit di low mid ataupun mid bass-nya ya. Bukan hilang, tapi mungkin kurang rapih aja. Di Hype 4 sendiri udah bagus menurut gua, tapi T-Pro lebih amazing aja. Imaging separasinya lebih cakep kalau menurut gue. High-nya gue juga lebih suka di situ. Kayak representasinya itu lebih lega, lebih open, tapi tetap warm, nggak terlalu ngecering juga, aman banget. Kalau ini sama T2, perbandingan aja, dia lebih turun sedikit mid to sub-nya, kurang lebih ininya agak sama, tapi treble-nya tidak se-warm, tidak setumpul ya, baik itu di 10K ke atas maupun 4 to 8K-nya tidak se-warm T2 ya. Dia treble roll-off lebih bagus. Elysian Acoustic Pilgrim, ini gue juga kurang suka. Entah kenapa kayak kurang nyatu aja, mungkin karena driver kedikitan, atau kayak kalau lu nggak terlalu perhatiin banget sih, nyatu aja suaranya. Cuma lebih rapat aja gitu, kelihatannya kayak lu ngeliat baliho ataupun iklan digital gitu di jalan, kayak LED-nya tuh lebih rapat aja, lebih di T-Pro menurut gue. Dan tidak se-honky apa gitu, mid-nya dari 1 kHz tuh kayak sengau gitu kalau menurut gue. Justru yang lebih bagus Noir-nya yang hitam, tapi ya harganya udah di atas 10 juta ya. Tapi menurut gue Pilgrim yang silver bodinya itu dibandingkan sama T-Pro, lebih bagus T-Pro kalau menurut gue pribadi. Sama Thea Audio Origin, sorry ini nggak ada comparison-nya, gue belum nemu kemarin. Tapi kurang lebih sih grafnya aman kelihatannya Thea Audio Origin. Tapi itu tadi gue bilang mid bass-nya tuh crumpled, berantakan banget lah di tengah. Menurut gue untuk di atas 10 juta sih kurang oke banget sih. Ya ini menurut gue harganya affordable banget buat in-ear monitor secakep ini, 5 jutaan ya. Tapi bisa mengalahkan yang menurut gue 7 juta, 8 juta. Dan value-nya ya oke banget. I know ini agak berlebihan, tapi cobain aja sendiri. Menurut gue buat gue pribadi yang nggak mampu beli IM-IM mewah-mewah 20, 40, 50 juta, ini udah cakep banget. Waktu gue pertama kali coba T2 pun menurut gue udah bisa bersaing sama kayak U6T, 64 Audio U6T, U4S, maupun juga hampir kayak U12T, nggak hampir sih, cuma ya apa ya, lu ngerti lah kayak gapnya itu kan jauh banget dari 4 juta, 5 juta ke 20 juta gitu. Kelihatan jauh banget, tapi dengan value yang lu dapat, dengan performance yang dia berikan itu bagus banget. Dari T2 pun gue udah ngerasa ini IM cakep banget. Pas ke T-Pro lebih cakep lagi, bahkan lu nggak perlu ganti kabel, ganti ear tips, ini udah edan banget gitu menurut gue. Kalau lu sama POV-nya dari yang kayak gue nih nyobain 64 Audio berapa 15 atau Thea Audio Monarch, rasanya tuh kayak oh kok bisa ini 5 juta lu ke shift gitu. Sementara di IM-IM puluhan juta tuh menurut gue pribadi ya kayak wah performance-nya gap-nya jauh nih. Mungkin kalau yang 64 Audio harganya 10 to 15 mungkin ya ada sih yang kayak U4S, high-nya mungkin lebih bagus ya, tapi mid range-nya udah mulai kekejar, teknikalitasnya udah mulai kekejar. Menurut gue di 5 jutaan tuh udah sweet spot sekarang, udah sweet spot banget sekarang, udah bagus banget, lu nggak bakal rugi kalau menurut gue beli ini. Dan performance-nya secara teknikalitas dan keamanan, kenyamanannya juga dari tonality-nya yang nggak ada frekuensi-frekuensi lebay ataupun hilang. Jadi cakep banget. Dan apakah ada rekomendasi selain ini yang di atasnya? Kalau dari gue pribadi ada 2 yang bisa gue saranin, mungkin agak di atas sedikit atau tergantung selera juga ya. Ada Tangzu Zubaji, itu low rumble-nya lebih cakep, lebih nyebar, nyemprotnya itu fun banget. Kayak lu nemuin speaker yang serang banget, apa ya, menyala banget ya. Low mid itu rumble-nya lebar tapi tidak gemuk, dan yang jelas driver di Zubaji itu menurut gue low mid tuh subbass-nya dan parah. Treble-nya agak ngecering lagi sedikit tapi masih di batas yang aman menurut gue. Kemudian ada Elysian Acoustic Pilgrim yang Noir. Itu kalau lu demen yang bass-nya tidak sebanyak T-Pro,
lebih berkurang lagi, lu nggak suka rumble bass yang terlalu berlebihan ataupun menyenangkan dan tidak energetik, lu pengen yang mid range clarity-nya lebih open, lebih lega tanpa mid bass yang terlalu banyak juga, itu yang Pilgrim menurut gue juga lebih bagus. Tapi ada rasa yang gue bilang tadi, driver kayak kurang rapat ataupun mungkin BA-nya kalau ditambah 2 mungkin bisa lebih asik. Tapi ya itu cakep kok. Pilgrim Noir enak banget juga. Untuk 2 itu menurut gue opsi yang kalau lu ada budget lebih dan lu pengen nyari sesuatu yang lebih lagi dari T-Pro, itu oke. Tapi untuk 5 juta T-Pro udah agak susah. Ya itu preferensi pribadi sih ya. Kalau ini rekomendasi apa enggak? Highly recommended kalau menurut gue pribadi. Highly recommended banget. You can try it for yourself lah. Kalau kalian ada pertanyaan seputar produknya, komen aja di bawah, pasti gue balesin kalau gue ada waktunya. Terus jangan lupa juga support akun ini dengan subscribe, dan juga kalau pengen Saweria ada di deskripsi. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.